dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ternyata obat dari semua penyakit, obat dari berbagai macam penyakit, yaitu Al-Quran, yang bisa menyembuhkan penyakit yang terdapat di dalam dada-dada manusia. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan lanjutkan tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Walakin, akan tetapi kata beliau, walakin hahuna amrun yanbaghi at-tafattun lahu. Akan tetapi di sini ada perkara-perkara yang semestinya diperhatikan bagi orang yang berobat dengan Al-Quran. Bagi orang-orang yang mereka meruqyah dengan Al-Quran, dengan doa, dengan zikir-zikir, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Wa huwa anna al-azkara wal ayati wal ad'iyatu wal ad'iyata allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyatun. Bahwasanya zikir-zikir yang kalian baca, ayat-ayat Al-Quran yang kalian baca, doa-doa yang kalian panjatkan, agar supaya menyembuhkan dengan zikir, ayat dan doa tersebut. Yang kalian gunakan zikir, ayat dan doa tersebut untuk meruqyah. Pada hakikatnya, zikir, ayat dan doa itu bermanfaat dan bisa menyembuhkan dengan izin Allah Ta'ala. Walakin, akan tetapi, tastad'i qubulul mahal, membutuhkan penerimaan orang yang diruqyah. Yang perlu diperhatikan, zikir, ayat dan doa tersebut membutuhkan orang yang diruqyah tersebut hendaklah menerima, yakin bahwasanya dengan zikir, ayat dan doa bisa menghilangkan penyakit yang ada pada dirinya. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, wa quwwatu himmatul fa'il wa ta'sirihi. Selain yang diruqyah, itu orang yang menerima, yakin, keyakinannya kepada Allah, keyakinannya terhadap hadis Rasulullah SAW, keyakinannya terhadap Al-Quran, keyakinannya terhadap doa bisa menyembuhkan dengan izin Allah Ta'ala, menentukan kesembuhannya. Yang kedua, wa quwwatu himmatul fa'il wa ta'sirih, yang perlu diperhatikan, hendaklah sang peruqyah memiliki himmah yang kuat, semangat yang tinggi, dan keyakinan yang tinggi pula bahwasanya ruqyah yang dia lakukan akan memiliki pengaruh bagi orang yang dia ruqyah dan akan menghilangkan penyakit orang tersebut dengan izin Allah pula. Ini dua syarat ikhwati fillah yang perlu diperhatikan. Famata takhallafa asy-syifa kana li dha'fi ta'siril fa'il. Kalau ternyata seseorang sudah membaca zikir-zikir, sudah membaca ayat-ayat Al-Quran, sudah berdoa dengan berbagai macam doa yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit orang yang sedang sakit, yang dia gunakan untuk meruqyah, namun kenyataannya kok tidak kunjung sembuh juga, bisa jadi yang demikian itu kana li dha'fi ta'siril fa'il, karena lemahnya orang yang meruqyah. Lemahnya pengaruh orang yang meruqyah. Auli adami qubulul munfa'il, atau bisa jadi karena lemahnya keadaan orang yang diruqyah. Ada dua kemungkinan ini.
Jangan salahkan ayat Al-Quran. Jangan salahkan hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang zikir-zikir. Jangan menyalahkan doa-doa. Kenapa saya berdoa? Kok belum dikabulkan juga? Kok nggak dikabulkan ya? Katanya kalau baca ayat ini, baca ayat itu, pasti Allah kabulkan. Pasti sembuh. Kalau doa ini dan doa itu pasti sembuh. Nyatanya mana? Kalau nggak sembuh juga, jangan salahkan Al-Quran. Jangan salahkan zikir. Jangan salahkan doa. Bisa jadi hal yang demikian itu karena kondisi sang peruqyah lemah. Atau kondisi orang yang diruqyah kurang menerima, kurang yakin. Lemahnya kondisi orang yang meruqyah banyak hal. Bisa jadi dia meruqyah bukan karena Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi dia meruqyah untuk mencari dunia, untuk mencari uang, atau biar terkenal. Bisa jadi orang yang diruqyah kurang yakin. Dengan sekian dukun saja dia berobat tidak sembuh, apalagi cuma dengan Al-Quran kata dia. Dia remehkan Al-Quran. Apalagi cuma doa kata dia remehkan doa. Maka bagaimana akan memiliki pengaruh kepada dirinya ketika dia kurang yakin? Ini kemungkinan yang kedua. Aw limani'in qawiyin fihi yamna'u ayyan ja'a fihi dawa. Atau ada penghalang yang kuat, ada kekuatan yang menghalangi ayat, zikir dan doa tersebut menjadi obat pada orang yang diruqyah. Apa saja penghalangnya? Nanti kita akan ketahui. InsyaAllah, biiznillah. Ada penghalang yang kuat yang menghalangi obat tersebut atau ayat-ayat zikir-zikir dan doa tersebut menjadi obat pada orang yang diruqyah. Kama yakunu dzalika fi adwiya wal adwa al-hissiyah. Sebagaimana yang kita lihat, yang kita ketahui tentang berbagai macam obat pada jiwa manusia, pada badan manusia. Sama kondisinya dengan obat-obat yang ada. Pengaruh obat terhadap jiwa manusia pada diri badan-badan manusia. Fa inna 'adama ta'siriha qad yakunu li adami qabul at-tabi'a li dzalika ad-dawa. Maka jika obat tersebut tidak berpengaruh pada badan seseorang, pada tubuh seseorang, terkadang karena tidak sesuai. Bukan obatnya kurang bagus, bukan bagus. Obat mahal. Obat yang paten. Buktinya kok nggak sembuh juga. Bisa jadi kurang pas. Kamu sakit ginjal, tapi yang kamu minum obat sakit gigi. Ya nggak pas. Bukan obatnya yang kurang bagus. Tetapi bisa jadi kurang pas. Atau dosisnya yang kurang banyak. Nah, sehingga kurang berpengaruh. Atau kelebihan dosis bahkan. Sehingga semakin parah. Demikian juga yang namanya ayat-ayat Al-Quran. Doa-doa. Zikir-zikir. Terkadang tidak nampak pengaruhnya karena ada perkara-perkara yang kuat yang menghalangi doa, zikir, dan ayat tersebut bisa menjadi obat bagi orang yang diobati. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qad yakunu limani'in qawiyyin yamna'u min iqtidaihi athari. Terkadang ada penghalang yang kuat yang menghalangi tercapainya kesembuhan. Fa inna tabi'ah
Karena tabiatnya, kebiasaannya, idza akhadhatid dawa biqabulit tam kana intifa'ul badan bihi bihasbi dzalikal qabul. Biasanya kalau tak badan ini, tubuh ini minum obat, dia menerima, mau minum obat, biasanya tubuh ini akan merasakan ringan. Obat tersebut akan bermanfaat bagi badan. Alhamdulillah nggak panas lagi. Alhamdulillah rasa sakitnya berkurang. Biasanya demikian. Kalau memang pas obat tersebut. Nah, bihasbi dzalikal qabul, sesuai dengan penerimaan tubuh terhadap obat tersebut. Kalau memang pas dosisnya, pas obat yang dimakan atau yang diminum sesuai dengan penyakitnya, biasanya akan dirasakan pengaruh baiknya pada tubuh. Wa kadzalikal qalb idza akhadha ar-ruqa wa ta'awiz biqabul tam wa kana lirraqi nafsun fa'alatun wa himmatun mu'assaratun athara fi izalatid dawa fi izalatid da. Demikian juga kondisi hati. Demikian juga pada hati ketika hati manusia ini menerima ruqyah, dia yakin dengan ruqyah insya Allah akan menyembuhkan dengan izin Allah. Telah banyak bukti, banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis yang menyebutkan yang demikian itu. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dia yakin ketika hati itu tenang, jantung itu tenang, maka tubuh ini akan berupaya mengobati dirinya sendiri. Ketenangan hati itu dengan Al-Quran. Dia yakin yang demikian itu. Dengan penerimaan yang sempurna, tidak ada keraguan sedikit pun. Maka, insya Allah akan memperoleh kesembuhan. Ditambah lagi, yang meruqyah juga semangat untuk membantunya. Maka akan hilanglah penyakit yang ada pada dirinya dengan izin Allah Ta'ala. Kondisi sang peruqyah yang juga memiliki himmah, memiliki akidah yang benar, kesungguhan yang mantap, dan yakin dengan ruqyah tersebut akan berpengaruh di dalam menghilangkan penyakit. Insya Allah penyakit tersebut akan hilang dengan izin Allah Ta'ala. Alhamdulillah, udah ringan. Alhamdulillah udah hilang sakitnya. Gak sakit lagi. Nah, ketika seseorang itu yakin, yang diruqyah yakin, yang meruqyah juga punya himmah yang kuat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa kadzalika doa, demikian juga yang namanya doa. Fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh. Maka sesungguhnya doa termasuk sebab-sebab yang paling kuat di dalam menghilangkan, menolak perkara yang tidak disukai. Wa husul al-matlub. Dan termasuk sebab yang kuat, seseorang itu memperoleh apa yang dia inginkan. Jangan remehkan doa. Doa merupakan salah satu sebab seseorang itu terhindar dari apa yang dia benci. Termasuk perkara yang paling kuat yang menyebabkan seorang itu memperoleh apa yang dia inginkan. Maka berdoalah. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Walakin akan tetapi ikhwati fillah, qad yatakhallafu anhu atharuhu. Terkadang tidak menghasilkan apa-apa dari doanya. Ya sudah, setelah 3 hari saya doa. Mana nyatanya belum sembuh juga. Nah, baca zikir ini dan zikir itu enggak juga. Baca ayat ini, baca ayat itu enggak juga. Ustaz bilang zikir pagi dan sore, kenyataannya masih saja. Nah, jangan salahkan doanya.
Lebih-lebih doa yang kamu bacakan tersebut, yang kamu panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah introspeksi diri. Bisa jadi imma lida'fihi fi nafsihi. Bisa jadi lemahnya doa tersebut. Bi ayyakuna du'a la yuhibbullah lima fihi minal udwan. Bisa jadi doa yang kamu panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah doa yang mengandung unsur permusuhan. Sebagaimana yang kita dengarkan dan kita lihat dan kita saksikan. Doa-doanya sebagian para da'i zaman sekarang ini. Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Doanya mengandung unsur permusuhan. Dia berdoa, ya Allah. Kata dia, bukan saya, kata dia. Jadikanlah corona COVID ini ya Allah. COVID-19 ini ya. COVID-19 ini ya Allah. Sebagai tentara-tentaramu ya Allah. Yang menghancurkan para menteri-menteri. DPR-DPR yang korupsi. Yang mereka berada di istana. Hancurkan mereka ya Allah. Binasakan mereka ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Doa-doa yang jelek. Yang para salaf menyatakan seandainya aku punya satu doa yang mustajab, niscaya aku akan gunakan doa tersebut untuk pemerintah. Untuk para menteri-menteri. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Bukan untuk mendoakan kejelekan terhadap mereka. Apa yang kalian saksikan sekarang ini? Ternyata yang berdoa itu baru mengakui. Ternyata anaknya sendiri terkena COVID. Nah, waliyadzubillah. Bisa jadi karena lemahnya doa, di mana dia berdoa dengan doa-doa yang Allah nggak sukai yang demikian itu. Karena mengandung permusuhan, doa-doa yang jelek. Jangan salahkan doa. Bisa jadi doamu tidak dikabulkan karena ada perkara yang menghalanginya. Atau doa-doa yang mengandung kesyirikan. Wa imma, dan bisa jadi pula li dha'fil qalbi. Kenapa doa itu enggak dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Karena lemahnya hati. Kurang yakin. Nah. Li dha'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah wa jam'iyatihi 'alaihi waqti du'a. Bisa jadi karena lemahnya doa dan tidak menghadapnya hatinya kepada Allah Azza wa Jalla di waktu berdoa. Tidak menghadap 100% kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa sih berdoa. Mengangkat tangan sih mengangkat tangan. Komat kamit mulutnya membaca ayat-ayat atau doa-doa. Tetapi hatinya entah kemana. Hatinya mengharapkan pertolongan kepada selain Allah. Kalau ada waktu nanti saya akan datang ke kuburan ini dan itu. Saya ada waktu nanti, kalau ada rezeki nanti, saya akan beli ini dan itu untuk dijadikan sajian ini dan itu. Ya Allah, berikan rezeki ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Lah bagaimana Allah akan kabulkan niatnya, tujuannya untuk melakukan kesyirikan. Tidak menghadap kepada Allah 100%. Masih ada keyakinan-keyakinan yang batil. Yang meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa menyembuhkan. Dari mayat-mayat yang orang sudah mati. Dari mayat-mayat orang soleh yang dia yakini bisa menyembuhkan. Waliyadzubillah, dan ini kesyirikan. Ikhwati fillah, azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Fayakunu bimanzilatil qaus ar-raghu jiddan. Maka kondisi doa tersebut bagaikan busur panah yang sudah rusak, yang sudah kendor. Kamu tahu panah? Nah, ketika talinya itu sudah kendor, fa inna sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifa. Nah, udah kendor, enggak kencang lagi. Maka anak panah yang kamu tembakkan itu, nah, meluncur sih meluncur.
Tapi nggak kena sasaran, nggak sampai sasaran. Karena sudah lemah. Nah. Wa imma li husulil mani' min al-ijabah. Dan bisa jadi adanya penghalang-penghalang dari terkabulnya doa. Karena lemahnya anak panah sehingga busur yang sudah rusak anak panah itu tidak sampai sehingga menjadi penghalang dari dicapainya tujuan sehingga nggak sembuh, nggak kenai penyakitnya. Dan bisa jadi wa imma li husulil mani' minal ijabah, adanya perkara-perkara yang menghalangi dikabulkannya doa. Apa sajakah perkara-perkara yang bisa menghalangi dikabulkannya doa? Di antaranya min aklil haram. Makan, minum perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Haram zatnya. Atau haram juga cara mendapatkannya. Sudah tahu itu barang haram. Makanan haram, minuman haram. Masih saja dibeli. Masih saja diminum. Sudah tahu rokok itu haram. Masih saja merokok. Misalnya. Ini juga menjadi penghalang dikabulkannya doa. Atau perkara-perkara haram yang lainnya. Di antara perkara-perkara yang menghalangi terkabulnya doa seseorang, yaitu karena seseorang tersebut makan dan minum perkara yang haram, makan yang haram. Yang kedua, waz-zulm. Dia masih melakukan perkara kezoliman. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa kezaliman yang paling besar. Dia tetap sakit. Dia tetap sakit badannya, imma itu karena sihir atau karena penyakit yang lain, karena dia masih melakukan perkara kezaliman. Baik itu kesyirikan ataupun kezaliman kepada orang lain atau menzalimi diri sendiri. Masih berbuat zalim. Waraiz dzunub 'alal qulub. Yang ketiga, bisa jadi dia mengotori hatinya dengan dosa-dosa. Maka belum sembuh juga. Maka hendaknya orang yang meruqyah dan diruqyah paham tentang perkara ini. Orang yang meruqyah memberitahukan kepada orang yang sakit, tobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dari kesyirikan yang kamu lakukan, dari kezaliman yang kamu lakukan, dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Salat tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Salat. Tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bersihkan hatimu dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Baik itu dosa syirik, dosa riya, atau dosa zina, na'udzubillah minaz zina, atau dosa makan harta riba, masih makan bunga-bunga bank, atau dosa-dosa yang lainnya. Bersihkan hatimu dari dosa-dosa. Dosa-dosa yang mengotori jiwamu, hatimu. Yang keempat, di antara perkara-perkara yang menghalangi dikabulkan doa seseorang, wal istila al-ghaflah was-sahwa wal-lahwa wa ghalabatha 'alaiha. Bisa jadi penuh hatinya dengan kelalaian. Dia berdoa tapi hatinya lalai. Mengikuti hawa nafsu, syahwat. Dan masih melakukan perkara yang sia-sia. Yang tidak ada manfaatnya.
Kama fi sahihil Hakim, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, disebutkan oleh Al-Hakim, min hadis Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah, wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai. Akhrajul Hakim, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, hadis dari sahabat Abu Hurairah, dan disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala fi takhrijil ahadits izalatud dash wal wala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan salahkan doa ketika doamu tidak dikabulkan. Tapi bisa jadi ada beberapa perkara yang menghalanginya. Imma itu karena lemahnya doamu, atau lemahnya hatimu yang kurang menghadap Allah Azza wa Jalla, atau ada perkara-perkara yang menghalangi doa. Imma itu makanan yang haram, perbuatan zalim, kotornya hati dengan dosa, lalainya jiwa yang mengikuti syahwat, dan juga melakukan perkara-perkara yang sia-sia, yang kemudian menghalangi doa kalian. Fahadha dawa, maka doa itu adalah obat. Doa itu adalah obat. Dawaun nafi'un, obat yang bermanfaat. Mazilul lidda, yang akan menghilangkan penyakit. Doa itu adalah obat yang bermanfaat yang akan menghilangkan penyakit. Walakin ghaflatul qalb, akan tetapi lalainya hati, lalainya jiwa anillah, dari Allah Azza wa Jalla, tubtilu quwwatahu, menghilangkan kekuatan doa. Kekuatan doa akan hilang ketika seseorang itu lalai. Dia berdoa, dia berzikir, dia baca ayat-ayat, tetapi cuma lisannya subhanallah, la ilaha illallah, Allah akbar. Tapi hatinya entah kemana, kurang menghadap Allah, tidak menghadap Allah Azza wa Jalla. Hanya lisan saja. Sehingga kurang berpengaruh. Maka akhwatillah, ketika berdoa, maka betul-betul menghadap Allah Azza wa Jalla. Betul-betul hatinya, betul-betul yakin Allah akan kabulkan doanya. Dan konsentrasi yang penuh ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika aklul haram, demikian juga makan yang haram, yubtilu quwwatah, akan mengurangi kekuatan doa. Wa yudha'ifuha, dan akan melemahkan doa. Makanan yang haram akan menghilangkan kekuatan doa dan akan membuat doa itu menjadi lemah, sehingga enggak seperti anak panah yang sudah rusak, busur panah yang rusak, sehingga anak panah tersebut meluncur tidak sampai tujuan. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Muslim. Dalam sahih Muslim disebutkan min hadis Abi Hurairah, hadis juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu baik. Layak balu illa tayyiban, dan Allah itu tidak menerima kecuali yang baik-baik pula.
Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah telah memerintahkan para rasul. Faqala, di mana Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian perkara yang baik-baik, makanan yang baik-baik. Wa'malu salihah, dan beramallah dengan amalan yang saleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Makan yang baik dan beramallah dan amalan yang soleh. Ini perintah Allah kepada Rasul. Dan Allah juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian makanan yang baik-baik apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Allah perintahkan Allah perintahkan para rasul, Allah perintahkan manusia, orang-orang yang beriman untuk makan yang baik-baik. Summa dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'asha aghbara yamuddu yadahu ila as-sama' ya rab ya rab. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Kemudian Rasulullah menyebutkan ada seorang laki-laki yang jauh perjalanannya, kusut masai rambutnya, berdebu pakaiannya. Dia pun mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Padahal makanan yang dia makan adalah makanan yang haram, baik zatnya atau cara mendapatkannya. Padahal minum yang dia minum adalah minuman yang haram, baik zatnya yang haram atau cara mendapatkan minuman tersebut yang haram. Wa malbasuhu haram, padahal pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram, baik zatnya mengandung sutra yang banyak atau cara mendapatkan pakaian tersebut yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh berkembangnya dengan perkara-perkara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, maka bagaimana doa orang yang demikian itu akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah SAW. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Lah dia masih makan yang haram kok, minuman yang haram kok, pakaian yang haram kok, tumbuh berkembangnya dari perkara-perkara yang haram kok. Bagaimana akan yang dikabulkan? Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Akhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. Wa dzakara Abdullah ibn Imam Ahmad. Abdullah putranya Imam Ahmad menyebutkan di dalam kitab bapaknya Az-Zuhud li Abi. Abdullah putra Imam Ahmad menyebutkan di dalam kitabnya Imam Ahmad yang berjudul Az-Zuhud. Asaba Bani Israel bala. Dulu Bani Israel pernah kena bala, karena musibah, karena wabah penyakit yang mungkin hampir sama dengan corona atau yang sejenisnya. Fakhraju makhrajan, maka mereka pun beramai-ramai keluar dari rumah-rumah mereka. Fa'awhallah azza wa jalla ila nabiyihim an akhbarahum, maka Allah azza wa jalla mewahyukan kepada para nabinya agar para nabi
agar para nabi tersebut mengkhabarkan kepada Bani Israel. Takhrujuna ila as-sa'id biaidani najasa. Maka para nabi itu pun mengkhabarkan kepada Bani Israel, apakah kalian keluar menuju lapangan dengan tangan-tangan yang najis? Wa tarfa'una ilayya akuffa, yang kalian mengangkat kedua tangan kalian, artinya kalian berdoa kepadaku dalam keadaan tangan-tangan kalian berlumuran darah. Qad safatakum bihad dima. Berdoa dalam keadaan melakukan perbuatan zalim. Tidak tobat dari suka bunuh orang, mukul orang, menyakiti orang lain. Dan rumah-rumah kalian penuh dengan perkara-perkara yang haram. Barang-barang haram dalam rumah kalian penuh. Nah, melakukan kezaliman, keharaman di rumah juga. Al-an, maka sekarang, hina istadda ghadabi alaikum, dalam keadaan marahku sudah muncak kepada kalian, ternyata kalian berdoa kepadaku, walan tazdadu minni illa bu'dan, tidaklah menambah kalian dariku kecuali semakin jauh. Bukan dikabulkan doa mereka, justru dengan berdoa pada Allah justru semakin jauh. Kenapa? Karena mereka masih melakukan kezaliman. Karena mereka masih makan makanan yang haram, minum minuman yang haram. Rumahnya penuh dengan perkara-perkara yang dibeli dari perkara-perkara yang haram. Hasil riba. Makanan yang haram, minuman yang haram ada dalam rumah mereka. Menzalimi orang lain. Korupsi. Curang dalam jual beli. Dan yang lainnya. Dan mereka zalim, suka membunuh orang lain. Enggak suka sedikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Seakan-akan tangan mereka berlumuran darah. Tangan yang kotor yang berlumuran darah. Rumah-rumah mereka yang kotor. Penuh dengan perkara-perkara yang haram. Kemudian dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Bagaimana doa orang ini akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Ketika Allah sudah sangat marah kepada mereka. Ketika Allah sudah menurunkan malapetaka kepada mereka, bala, bencana, wabah kepada mereka. Maka doa-doa mereka tidak didengarkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qala Abu Dzar, maka Abu Dzar berkata, yakfi minad du'a ma'al bir. Ma yakfi ta'am minal milh. Cukup doa itu bersama kebaikan. Artinya, doa itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala ketika seorang itu melakukan kebaikan-kebaikan. Melakukan amal soleh. Melakukan perbuatan bir. Kebaikan. Yang kedudukan doa tersebut seperti cukupnya makanan dari garam. Seorang akan merasakan nikmat makannya ketika ada garam. Orang yang makan, baik itu daging, ataupun sayur atau yang lainnya yang nggak ada garam, kurang nikmat rasanya. Tetapi akan rasa enak makannya ketika ada garam. Begitu juga doa kalian akan diterima oleh Allah Ta'ala ketika kalian melakukan kebaikan-kebaikan. Kerjakan kebaikan. Taubat pada Allah. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak menzalimi orang, justru membantu orang lain. Bersedekah. Memberi makan fuqara wal masakin. Menolong anak yatim. Dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Menyambung tali silaturahmi.
meminta maaf kalau ada salah dengan bapak dan ibunya. Nah, sering sekali seseorang itu sakit kena durhaka kepada kedua orang tuanya. Harta-harta yang dia kumpulkan justru membuat sibuk dirinya dari beribadah kepada Allah Jalla. Kewibawaan, kekuatan tubuhnya justru sering sekali membuat dia berbuat zolim kepada orang lain. Maka dengan dia tobat kepada Allah Jalla, meminta maaf kepada orang yang dia zolimi, dan berbuat baik kepada mereka, menyantuni mereka, dan menyambung tali silaturahmi kepada kedua orang tuanya, kepada keluarga, sanak kerabatnya, maka akan mengantarkan doanya kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang bisa kita bacakan dalam kitab Ad-Da'wa Dawa. Nah, betul-betul Al-Quran itu, doa itu, zikir-zikir itu memiliki pengaruh yang besar pada jiwa manusia, pada jasad manusia. Bisa menjadi obat yang menyembuhkan jasad mereka, maupun bisa menghilangkan gangguan-gangguan sihir dari tubuh mereka, selama tidak ada penghalang, selama tidak ada keraguan-raguan dalam